Apakah kamu pernah bertanya, kenapa kita terus mengulangi kebiasaan tertentu, bahkan ketika kita tahu itu tidak baik untuk kita? Hari ini, kita akan membahas buku fenomenal karya Charles Duhigg berjudul The Power of Habit. Buku yang membongkar rahasia bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana kebiasaan menentukan hidup kita. Ini adalah kelanjutan logis dari Atomic Habits, tapi dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan historis. Otak kita selalu mencari cara untuk menghemat energi. Salah satunya adalah dengan menciptakan kebiasaan. Charles Duhigg menyebut sistem ini sebagai habit loop, cue pemicu, rutin tindakan, reward hadiah. Misalnya, cue atau pemipul, rutin atau tindakan, saya membeli kopi. Reward atau hadiah, rasa segar dan tenang adalah sebuah reward dari pemicu dan tindakan sebelumnya. Jika kita mengulangi ini cukup sering, otak akan menyimpannya dan memicu rutinitas itu secara otomatis. Penjelasan dari cue the treat routine dan reward satu cue atau pemicu, hal yang memulai kebiasaan. Bisa berupa waktu, tempat, emosi, orang, atau kebiasaan lain. Contoh, rasa stres pemicu makan berlebihan. 2 rutin atau tindakan. Perilaku otomatis yang mengikuti pemicu. Bisa positif membaca, berolahraga, atau negatif merokok, scrolling medsos. 3 reward atau hadiah. Otak belajar berdasarkan hasil. Jika hasilnya menyenangkan, maka akan diulang. Intinya, otak tidak peduli apakah kebiasaan itu baik atau buruk. Ia hanya peduli apakah itu memberikan reward. Untuk mengubah kebiasaan, Charles Duhigg menyarankan pendekatan sederhana tapi kuat. Tetap gunakan pemicu dan hadiah, tapi ubah rutinitasnya. Contoh, pemicu awal yaitu stres di kantor. Dengan stres karena ada masalah di kantor, kamu melampiaskan dengan rutinitas lama, yaitu merokok dan mendapatkan hadiah yaitu sebuah rasa tenang. Gantilah dengan rutinitas baru dengan jalan-jalan sebentar. Tarik napas dan minum air. Dengan mengganti tindakan, tapi tetap mendapatkan reward yang sama, kamu perlahan bisa menggantikan kebiasaan buruk. Buku ini dipenuhi contoh nyata, seperti iklan Pepsodent, bagaimana pemicu visual lapisan kuning di gigi, menciptakan rutinitas menyikat gigi nasional di AS. NFL coach Tony Dungy melatih tim dengan mengganti reaksi otomatis para pemain bukan hanya strategi. Kesimpulan, kita bisa mengubah sistem otomatis tubuh kita, asalkan kita memahami loopnya. Tidak hanya individu, organisasi juga memiliki kebiasaan. Contoh, perusahaan Alcoa hanya fokus pada satu kebiasaan, yaitu keselamatan kerja. Tapi dari situ, semua aspek membaik seperti komunikasi, efisiensi, budaya kerja. Inilah yang disebut Duhigg sebagai keystone habit. Kebiasaan yang jika dibenahi, akan berdampak ke banyak aspek lain. Contoh keystone habit untuk individu. Bangun pagi, coba kamu bangun lebih pagi dari biasanya. Semisal, biasanya kamu bangun jam 7 atau 8 pagi, coba setel alarm di jam 5 pagi. Lakukan aktivitas pagi sebelum melakukan pekerjaan. Menulis jurnal, tulislah jurnal setiap harinya, agar kamu bisa tahu apa saja yang kamu telah lakukan setiap harinya. Apakah produktif atau tidak, coba perbaiki kesalahan-kesalahan yang menurut kamu kurang produktif. Olahraga ringan, cobalah untuk olahraga ringan agar kesehatan kamu bisa terjaga. Bisa setiap pagi misalnya lakukan olahraga ringan seperti push up, pull up, atau sekedar jalan minimal 15 menit setiap harinya. Merapikan tempat tidur setelah bangun di pagi hari, cobalah untuk merapikan tempat tidur terlebih dahulu karena tempat tidur yang rapi adalah cerminan diri kamu. Ingat, kita tidak ditentukan oleh keputusan besar sesekali, tapi oleh keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Buku The Power of Habit menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari memahami pemicu, mengubah tindakan, dan menghargai hasil kecil. Apa satu kebiasaan yang ingin kamu ubah minggu ini? Tulis di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi klasik dari Zero to One. Kita mulai dari nol dan terus tumbuh 1% setiap harinya.